Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas bagian dari materi termokimia, yaitu persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokim merupakan persamaan reaksi kimia yang menyertakan data entalpi reaksi. Nilai H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Contoh, 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ, atau kita tulis minus 286 kJ. Bagaimanakah persamaan termokimianya? Ya, kita tuliskan seperti ini. H2 plus O2 menghasilkan H2O dengan wujudnya masing-masing H2 gas, oksigen gas, H2O liquid. Delta H-nya kita tuliskan minus 286. Bacanya seperti apa? Sebanyak 1 mol gas hidrogen direaksikan dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan 1 mol air, membebaskan 286 kJ. Jika molnya dikalikan 2, gas hidrogennya yang direaksikan sebanyak 2 mol dan oksigennya 1 mol, kemudian air yang dihasilkan 2 mol, maka delta H yang dilepaskan juga 2 kalinya, yaitu minus 572 kJ. Jika 3 kalinya, sama kelipatannya. Ya. Jenis-jenis entalpi reaksi. 1. Entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kedua, entalpi peruraian standar atau delta HD. Ketiga, entalpi pembakaran standar atau delta HC. Keempat, entalpi netralisasi standar yaitu delta HN. Marilah kita akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis entalpi reaksi ini. Yang pertama adalah entalpi pembentukan, kita singkat dengan delta HF. Apa itu delta HF? Yaitu entalpi yang terlibat pada pembentukan unsur-unsur menjadi 1 mol senyawa. Jadi pembentukan unsur-unsur menjadi 1 mol senyawa. Contoh, pada reaksi pembentukan uap air. Pembentukan uap air dibentuk dari unsur-unsur H2 dan O2 menghasilkan H2O dan koefisien H2O harus 1. Delta HF-nya minus 285,85 kJ. Maka delta H yang dihasilkan atau dilepaskan dari reaksi ini kita sebut dengan delta HF dari H2O liquid. Di bawah ini adalah contoh dari delta HF pembentukan dari H2O liquid dan gas dengan nilai-nilai yang berbeda. Reaksinya, perhatikan, adalah reaksi pembentukan unsur-unsur menjadi senyawa. Ya, ini clue-nya. Reaksi unsur-unsur menjadi senyawa. Yang kedua, kebalikannya adalah delta HD, yaitu delta H penguraian, yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Delta HD merupakan kebalikan dari delta HF. Nilainya pun kebalikan dari nilai delta HF.
Contoh reaksi penguraian 1 mol uap air. 1 mol air ya, bukan uap air, bentuknya liquid. Jika delta HF-nya adalah minus 285,5, maka reaksi penguraiannya atau reaksi kebalikannya, H2O menjadi unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2, maka delta HD-nya adalah plus 285,85. Yang ketiga adalah delta H pembakaran, yaitu delta H pada reaksi 1 mol unsur atau senyawa dengan oksigen. Jadi apapun unsur atau senyawa sebanyak 1 mol yang direaksikan dengan oksigen, maka delta H-nya kita sebut dengan delta Hc. Contoh reaksi pembakaran CH3OH atau metanol. CH3OH ditambah 3/2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Maka delta H-nya kita sebut dengan delta Hc dari metanol CH3OH. Untuk zat lain, misalnya karbon, delta Hc-nya minus 393,5, maka persamaan reaksi pembakarannya adalah karbon ditambah O2 menjadi CO2. Jadi reaksinya adalah reaksi dengan O2. Untuk hidrogen dengan O2, reaksi hidrogen dengan O2, maka delta H-nya kita namakan dengan delta Hc H2. Untuk reaksi sulfur dengan O2, maka delta H-nya kita sebut dengan delta Hc dari sulfur. Delta H yang keempat yaitu delta H netralisasi, yaitu pembentukan 1 mol air dalam reaksi netralisasi. Biasanya asam dan basa kita reaksikan. H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Contoh reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Delta H yang dihasilkan kita sebut dengan delta H netralisasi.
Contoh soal yang pertama, tuliskan persamaan termokimia dari A. Reaksi pembentukan C2H5OH jika delta HF-nya adalah 56 kJ per mol. B. Reaksi penguraian HNO3 jika delta HF-HNO3 adalah 146 kJ per mol. Dan yang C. Reaksi pembakaran sempurna C2H2 jika delta HNO2 adalah minus 1240 kJ per mol. Oke, kita mulai menjawab jawaban yang A. Reaksi pembentukan. Jadi kita harus menuliskan reaksi pembentukan. Apa itu reaksi pembentukan? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu reaksi unsur-unsur yang membentuk senyawa menjadi senyawanya. Senyawanya di sini adalah C2H5OH. Jadi kita tuliskan di sebelah kanannya, hasilnya adalah C2H5OH. Dibentuk dari unsur-unsur C, H, dan O. Jadi kita tuliskan karbon di alam solid berarti satu aja, C aja. Kemudian unsur pembentuknya yang satu adalah hidrogen berbentuk gas, jadi H2, kita tuliskan bentuknya gas. Kemudian satu lagi adalah oksigen gas berarti O2, jangan lupa wujudnya gas. Kemudian untuk koefisiennya, ingat ya, pembentukan unsur-unsur menjadi 1 mol senyawa. Jadi ada catatan 1 mol senyawa. Sehingga koefisien di sini harus 1. Oleh karena itu, menyesuaikan dengan koefisien yang sebelah kanan 1, maka jumlah C sebelah kanan 2, 1 kali 2, di sebelah kiri juga harus 2, jadi koefisiennya 2. Kemudian jumlah H sebelah kanan 1C2H5OH, H-nya 5 ditambah 1 berarti 6 sebelah kanan, maka sebelah kiri juga harus 6. Sebelah kiri udah ada 2, berarti koefisiennya 3 supaya jadi 6. Kemudian oksigen sebelah kanan, O-nya 1, maka sebelah kiri juga harus 1. Sebelah kiri O2 supaya 1, berarti koefisiennya setengah. Kemudian kita tuliskan delta H-nya. Delta H sama dengan di atas berapa tuh? 56, jadi tulis 56 kilojoule. Kemudian yang B, sama saja ya prinsipnya. Reaksi penguraian HNO3. Reaksi penguraian HNO3 yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Di sini molnya harus 1, ingat, 1 mol senyawa dengan unsur-unsurnya. Menjadi unsur-unsurnya, maaf. Senyawanya apa yang kita inginkan? Yaitu HNO3. Diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur di dalam HNO3? Yaitu H, N, dan O. Oke, kita mulai. Hidrogen berarti H2 karena berbentuk gas. Nitrogen, yang kedua adalah nitrogen, berarti N2, gas juga. Kemudian oksigen juga gas. Ingat ya, koefisiennya ini adalah 1, maka sebelah kanan juga ngikutin. Di kiri hidrogennya 1, maka di kanan juga harus 1. Di sini H2 supaya 1 depannya kali setengah koefisiennya. Kemudian nitrogen di sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri ada 1, sebelah kanan N2 supaya 1 depannya kali setengah. Untuk O sebelah kiri 3 ya, perhatikan ini 3 O nya, berarti di kanan juga harus 3. Ini O2 berarti 3/2 atau 1,5. Ya, dengan delta H nya, perhatikan di sini adalah reaksi penguraian, sedangkan di data diketahui adalah delta HF. Di sini adalah delta HF. Nah, seperti kita ketahui, delta HF adalah kebalikan dari delta HD. Yang B itu pertanyaannya adalah reaksi penguraian, sedangkan yang diketahui adalah delta HF. Maka kalau diketahui datanya delta HF, di sini plus ya kalau gitu. Maka kalau dibalik menjadi minus. Jadi kita tulis minus 146. Kita ulangin, kenapa menjadi minus? Karena yang diketahui adalah data delta HF. Kalau yang diketahui data delta HD tidak usah kita balik. Jadi ya, kalau diketahui data HD tidak usah kita balik. Kemudian yang C,
reaksi pembakaran sempurna C2H2. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi pembakaran ya 1 mol senyawa kita reaksikan dengan dengan unsur O2 menjadi apapun. Karena pembakaran sempurna C2H2 berarti kita reaksikan C2H2 dengan oksigen. Pembakaran sempurna unsur C dengan H, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Kita tuliskan delta H-nya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu minus 1240 kJ. Dan ingat ya, koefisien di depan yang dibakar 1, yang lainnya mengikuti. Oke, sebelah kiri C-nya ada 2, sebelah kanan juga harus 2, ini CO2, berarti koefisiennya 2. Untuk H, sebelah kanan sebelah kiri 1 C2H2, berarti sebelah kiri H-nya 2, sebelah kanan juga harus 2, ini H2O, berarti juga sudah 2 ya, berarti koefisiennya 1. Kemudian oksigen akan ngikutin. Total oksigen sebelah kanan 2 kali 2, untuk total O-nya 2 kali 2 4, ditambah 1 H2O. Di 1 H2 ada 1, jadi total 5. Maka di kiri juga harus 5. Kalau di kanan 5, di kiri 5. Jadi berapa koefisiennya? Ini udah ada 2, ya 2,5 kali 2. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal nomor 2. Tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan gas SO2. Jika diketahui pada pembentukan 32 gram SO2 dibebaskan kalor sebesar 76 kJ. Oke, sekarang kita perhatikan soal ini. Tuliskan persamaan termokim reaksi pembentukan gas SO2. Jadi langkah pertama yang kita butuhkan adalah persamaan pembentukan SO2. Kita sudah tahu bahwa reaksi pembentukan itu adalah reaksi pembentukan unsur-unsur menjadi senyawa. Oke, yang kita inginkan adalah reaksi persamaan pembentukan SO2. Jadi kita tulis gas SO2 dibentuk dari unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu unsur S dan unsur O. Jadi kita tuliskan S. S itu sulfur, bentuknya padat, jadi tulis S saja. Kemudian O2, oksigen, berarti O2. Dan harus diingat bahwa koefisiennya harus 1. Sini ya, harus 1 mol. Ya, yang dibentuk harus 1 mol. Itu. Yang kedua, kita harus tetapkan nilai delta HF. Nilai delta H-nya. Di sini delta H-nya belum tahu. Maka yang kita cari adalah delta H. Nah, bagaimana kita memperoleh delta H-nya? Jika kita lihat di soal, jika diketahui pada pembentukan 32 gram gas SO2. Jadi gas SO2-nya yang dibentuk adalah 32 gram. Jadi massa SO2 32 gram. Diketahui ARS 32 dan ARO 16. Maka MrSO2 berarti AR-nya S ditambah 2 AR-nya O. 32 ditambah 32, 64 ya. Dibebaskan kalor sebesar 76 kJ. Dibebaskan, kalau ada kata dibebaskan berarti tandanya minus. Kalor yang dibebaskan sebesar 76 kJ. Nah, kita harus tahu 32 gram ini berapa mol. Kita ubah menjadi mol. Mol dari SO2. Massa dibagi massa molar atau MR-nya ya. Massanya kita tahu bahwa 32 gram di soal. Kemudian di soal tadi kita sudah dapat MR-nya atau massa
molarnya adalah 64. (32) dibagi 64 yaitu setengah mol. Massa molar satuannya gram per mol. Jadi kita dapat mol. Nah, delta H gimana? Delta H kita sudah mengetahui di pembelajaran lalu kalorimeter, rumus delta H adalah ya, kalor dibagi mol. Kalor yang dihasilkan minus 76, mol yang di soal adalah 0,5. Jadi minus 76 dibagi 0,5 sama dengan 152. Satuannya kalau kita tulis di sini kilojoule, mol berarti 152 kilojoule per mol. Maka persamaan termokimianya kita tuliskan di sini. Tambahin minus 152 kilojoule. Ya, ini jawabannya. Contoh soal nomor 3. Diketahui delta HF C5H12 adalah 225 kJ per mol. Jadi delta HF-nya 225 kJ per mol. Ya, yang namanya delta H itu pasti per mol. Tentukan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk membentuk 360 gram C5H12. Tentukan besarnya kalor. Ini berarti yang ditanyakan adalah kalor. Q-nya berapa ya? Jika massa C5H12-nya adalah 360. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mencari mol. Ingat, kalau diketahui massa itu pasti kita harus mencari molnya. Mol rumusnya sama dengan massa dibagi massa molar. Massa molar nilainya sama dengan AR atau MR. C5H12. Ya, kita ketahui di soal sebelumnya bahwa ARC adalah ARC 12, ARH sama dengan 1. Berarti kalau C5H12 C-nya ada 5, 5 kali 12 60. Ini 5 dikali 12 ditambah H-nya 1 ya, berarti 12 dikali 1. Jadi total 5 kali 12 60 ditambah 12 kali 1 12, 60 tambah 12 berarti 72. Jadi MR-nya 72 sehingga massa molarnya 72 gram per mol. Massanya 360. Jadi 360 gram. 360 dibagi 72 yaitu 5 mol. Oke, lanjut ke sini. Yang ditanya adalah kalornya. Kita punya rumus delta H sama dengan Q per mol. Jadi kalau yang ditanya Q-nya, harusnya tinggal kali silang ya. Delta H dikali N. Delta H-nya 225 kJ per mol. Molnya adalah 5. Sehingga kita peroleh sama dengan 1125. Satuannya kilojoule per satuannya kilojoule ya. Dicoret.